Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab? Ini orangnya. Hanya ada 3 orang yang boleh tidak menjawab. 1 orang yang sedang sholat, 2 orang yang sedang tidur, yang ketiga orang wong gembelung. Jadi sing waras-waras jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf keluarga dari Medan, orang Jawa kalau nggak di kurang semangat. Jadi mudah-mudahan membawa berkah. Dan monggo kita gas dulu biar gak ngantuk dengan selawat tambahan Nabi ingkang sampun. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sareng sing semangat Pak. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Sareng ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Monggo digas. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah. Wa ya qari kitabillah, alaika ubbatul hadrat fi sabilillah, alaika ubbatul hadrat jadi fi sabilillah. Ya Rasul, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sami'hum min al-dhanbi wa ghafara dhunub Allah, wa sami'hum min al-dhanbi wa ghafara dhunub Allah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah binikmatillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'da, yang kami hormati sedaya para kiai, para guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, calon pengantin baru, pengantin lama, mantan-mantan pengantin, para jubluan-jubluwati semua yang kami hormati. Keluarga ageng saking Tapanuli Selatan nggih. Keluarga ageng Bapak Pakot Sirgar darah Ibu Nur Khadijah Harahap, Desa Penompan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Tirokaken Pak Lurah apal para jajan. Semua dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kehadiran beliau dari Tapanuli Pak sebagai satu silaturahim, menyambung, memperkenalkan persaudaraan. Yang kedua silatul wa'di, menepati janji. Yang ketiga insya Allah silatul lahmi, silah itu menyambung, lahmi itu daging, daging lidah, daging bibir ketemu daging leher apa sapi ngenjing. Nopo dereng nek kula pun nembe. Bapak Ibu, Bapak Lurah beserta desa yang kami hormati, hadirin wal hadirat, para perindu yang hadir, Persatuan Randa Indonesia dan juga Perdunu Persatuan Duda Nusantara, mudah-mudahan ketemu jodoh. Amin. Nggih. Pun dalu rada humor nggih. Ngaji yang ngeten iki kula nggih pun pelok wau pun nembe nggih pun muga-muga keberkahan ngesuk tesih wonten. Nggih, kita doakan pengantin berdua diberikan mboten sakinah riyin. Kita doakan Mbak Nina Lydia Utami dan Mas Abror segera setelah nikah segera hamil dan melahirkan. Allahumma. Mengapa demikian Bapak Ibu? Baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal, lahir di bulan Maulud, artinya Nur Muhammad masuk ke rahim Ibunda Siti Aminah di bulan Rajab. Kalau nggak percaya kita hitung Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Suro, Muharram, Safar, Mulud, 9 bulan. Maka kita doakan Mbak Nina besok bulan Maulud sudah melahirkan. Allahumma. Syukur kembar. Allahumma. Wah, soalnya ini istimewa bulan Rajab. Jadi kalau bisa gaspol Mas Abror, gaspol besok mau bulan Maulud di mana, kalau perlu kontrak hotel seminggu untuk bulan madu, biar besok bulan Maulud sambil memperingati Maulidin Nabi Muhammad SAW sambil mencukur bayi cucu kita. Allahumma. Rasa kesuwen dan cepet jadi. Allahumma amin. Ngoten nggih. Pun matur nuwun dateng Saibul Hajat yang kula hormati, termasuk Bapak Haji Suwanti, keluarga dari Girigondo, keluarga dari Perembun, keluarga dari Sita Toto dan Sedoyo, sesarangan puji syukur, kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hurufnya 8, pintu surga juga 8. Siapapun yang sering membaca alhamdulillah, insya Allah dibuka pintu surga dan kelak akan menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Lebih-lebih Mas Abror insya Allah besok malam sudah bisa naik surga insya Allah, kalau tamu-tamu sudah tidak ada. Bapak Ibu sedaya yang Allah hormati, kenapa kita bicara kehamilan dulu? Karena ya itu tadi, kalau dihitung 9 bulan, maka pertemuan antara Mbak Nina Lydia dan Mas Abror di bulan Rajab, saya berharap bulan Maulud kelak sudah menggendong cucu kakeknya. Dan insya Allah. Mila bapak-bapak sing garwan desi nom-nom, monggo bulan Rajab digas nggih. Muga-muga bulan Maulud melahirkan anak yang kesekian kali ini.
Al insya Allah Pak Lurah barang bulura teseno monggo bulan Rajab digas. Sampai raiso nembung lo tembung ke bulura rabu mboten iki. Rabu bulura digas bulan Rajab Maulud melahirkan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, karena apa Nabi kita Muhammad SAW bersabda liyastaghfirul mar'atal muti'atal li zawjiha. Yang pertama, seorang istri yang taat kepada suaminya akan dimohonkan ampun, dibacakan istighfar oleh makhluk-makhluk Allah. Mudah-mudahan Mbak Nina Lydia senantiasa taat, patuh melayani suami. Allahumma, sejak terbit fajar sampai terbenam mata suami kudu diladeni terus niku. Walaupun sudah tenggelam matahari, kalau mata suami belum terpejam, seorang istri wajib melayani, insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, siapa yang memohonkan ampun kepada istri yang taat? Satu adalah at-tairu fil hawa, makhluk Allah yang berupa burung sing do mabur niku maupun sing mencelok, kecuali burungnya bapak-bapak. Itu semua memohonkan ampun kepada istri yang taat kepada suaminya. Mbak Nina semoga taat pada Mas Abror ben disunke ngapura karo manu-manu sing padha mabur. Tapi nek bojo bangkang terhadap suami, kebalikannya dikutuk oleh burung-burung yang terbang di seluruh dunia. Naudzubillah min. Dan ini Mbak Nina ngrungokno apa etok-etok turu iki. Bapak Ibu sekalian yang nomor kali, wal khitanu fil ma, seorang istri yang taat pada suami yang memohonkan ampun itu burung dan juga ikan-ikan yang di air. Dari ikan yang terbesar, ikan paus, sampai ikan seruat, ikan nila, ikan lele, semua dunia ikan bekerja beristighfar nyuwun ke ngapura dhateng Gusti Allah wong wedon sing taat karo bojone. Allahumma rungokno mak eling ngaji rungokno diperintah bantah karo sing lanang gawe kopi Bu, kopi wis sira ngopi wae gawe dhewe niku nggih wonten Siddhartha kaya niku. Masya Allah niku nek cara teng Brengkol cara mrene Pak, nek wonten babon sing ora gelem ngrem niku jenenge babon gemblung. Niku obate disilep-silepaken leres apa mboten? Jadi nek ana wadon rapat yang ngladeni iku padha karo babon disilep-silepaken nang muslimat nang fatayat kon etore kon mujahada istighosa derek kiai muga-muga kok gelem ngremke anake, gelem nglayani bojone. Amin. Rumahno tapi wong ora belanja tapi kon taat belanja ya. Semoga calon pengantin dimudahkan rezekinya. Ingkang kaping 3 yang memohonkan ampun kepada istri yang taat adalah wal malaikatu bisama madamat firida zawjiha. Semua malaikat yang menetap di langit senantiasa memohonkan ampunan terhadap seorang istri yang taat kepada suaminya. Mulane Mbak Nina kami berpesan, istri yang barokah bukan yang pinter dandan, make up, penampilannya modis, bukan. Istri yang barokah bukan yang pinter nyari duit. Istri yang barokah adalah istri yang setia melayani suami dan metengah bola bali wong non muslim anake akeh, wong Islam ku anake loro, siji kumet, siji stres. Waktu repot. Terus muga-muga Mbak Nina mentengan kali Mas Abror nggih. Allahumma amin. Niki kula motivasi ben ibu-ibu muda do gelem meteng. Saniki wah nyuwun sewu, keluarga dari Medan di Jawa itu ibu-ibu muda itu sulit suruh hamil Pak. Saya ingin punya anak 7, istri saya sudah kepala 5, suruh hamil lagi sudah gak mau. Kenapa 7? Karena Rasulullah anaknya 7. Kata filosofi Jawa Pak,
yang dari Medan saat siji iki ra dadi. Loro sejodo, telu setuju, papat ngupakat, lima sempurna, enam ayem tentrem, pitu pituduh, pitulung pitungkas. Maka kita doakan Mbak Ninan dan Mas Abrur kelak anaknya minimal 7. Allah. Anak loro. Hari ada berapa? 7. Langit 7, bumi 7, Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Mana pitu pupung nom Mas Abrur? Insya kula mesti kelima ning citakane pun kedaluwarsa. Ijo nangge ini tukang son ini provokator ini. Bapak Ibu sekalian, ini motivasi cuma cepat hamil. Sakinah mawaddah rahmah sering kita bahas. Berikutnya Rasulullah bersabda amma tardo ihda kunna ayatu anisa innaha idha kanat. Wahai para wanita, para ibu, apakah engkau tidak senang apabila hamilan min jaujiha wa huwa an harodin inna laha mislu ajri syaim al-qaim bisabillah. Begini ibu-ibu, manakala seorang istri sedang hamil sejak bulan pertama sampai bulan kelahiran ke-9, itu siang hari dihitung ibadah puasa walaupun tidak puasa, malamnya dihitung sholat tahajud, sholat sunat. Milo bapak-bapak sing bojone penggawane ming deleng HP, deleng TV, segera dimetengi. Sia-sia ngempani bojo dimpani disandangi ora gelem meteng. Walaupun gak ibadah, orang hamil malam dihitung sholat sunat, siangnya dihitung puasa. Makanya waktu pembebasan Irian Barat, kata fatwa ulama, panglimanya suruh mencari ibu-ibu yang sering hamil, sering melahirkan, karena ibadahnya ibu yang sering hamil dan sering melahirkan itu sekian lipatnya para suami, Pak. Jadi semoga sampai ibu bojo sing nom-nom segera dimetengi men ganjarane kathah. Yang kedua, wa idza asabahat talqu lam ya'lam ahlus sama wal ard ma ufiyalaha min qurrati ayun. Setelah hamil 9 bulan begitu melahirkan, pahalanya luar biasa, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Milo ibu-ibu nek kepen ganjarane nyalip kiai, nyalip sing lanang sing bola-bali meteng, bola-bali manang. Ning oleh meteng sing menghamili suaminya sendiri. Asal meteng wae ora dibujo ya meteng. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, wa idza wada'at lam yakhruj min labaniha jur'atan wa la yamussu min saddiha masan illa kanat laha bikulli jur'atin wa bikulli masatin hasanatun. Begitu melahirkan, sang bayi menyusui, namanya ASI, air susu ibu, tidak boleh diganti umi. Kalau umi nanti disingkat ASI, air susu ibu. Kalau umi air AS asu salah niku. Mari paling tepat ASI, air susu ibu, jangan ke Arab-Araban, nanti malah saru itu. Air susu umi disingkat asu. Yang paling tepat ibu. Jadi ampun air susu umi, tapi air susu ibu. Ya jangan air susu mama disingkat, nanti juga nggak baik itu. Satu tetesan air susu itu satu pahala ibu-ibu. Melo kalau pesan datang Mbak Nina, Mas Abror, susuilah sampai 2 tahun. Bila mana perlu sambil pegang tasbih sekali 1, 2, 3 itu berapa juta pahala, apalagi sampai kelas 3 SMP menyusui. Masya Allah. Allahumma ibadah wadon penak nih, wong lanang ganjar kok ngendi sampai malah kadang ganggu anaknya kalau bapaknya tunggal susah. Nek bayi itu
yang dibutuhkan airnya Pak. Nek bayi niku wadah idot gelem, gelas gelem, sendok gelem. Sebab yang dibutuhkan ASI, air susu ibu. Tapi bayi yang 40 tahun, bapaknya bayi itu nggak butuh airnya. Maka walaupun kakek-kakek ya tetap sebab tidak, yang dibutuhkan bukan airnya. Masya Allah. Muka-muka do marani kabeh oh. Anaknya ngemih mampu menyan, mampu wuwur gara-gara bapak gak solih gitu. Mila nggih minimal 2 tahun, kalau enggak ya lebih lama lebih bagus karena 1 tetes itu 1 pahala. Yang keempat, wa idza asharu biha lailatan kanat laha mislu ajri sab'ina raqabatin. Begitu seorang ibu, ayahnya tidur tapi dia terjaga menyusui anaknya, mungkin sakit, mungkin mengkompres, mungkin menggendong, itu pahalanya bagikan memerdekakan budak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pernikahan besok Mbak Nina, Mas Abror, Allah jadikan pengantin yang sakinah mawaddah warahmah. Dan saya doakan bulan Maulud Rabiul Awal tahun depan sudah menggendong anaknya, nggih. Allahumma amin. Monggo selawatan malih supaya menjadi lantaran kebahagiaan calon pengantin berdua, yaitu bahagia dunia dan bahagia vokalis saged nggih. Niki perawan-perawan sedaya, Pak? Oh, nggih, Mas STW nggih setengah tua ning kepenak, ngoten nggih. Kepenak suarane niki grup Jam-Jam Janeng saking sanes Tombo Ati sanes. Oh, Jam Janeng maksudnya zam bahasa Arab Pak, air zam-zam kan air yang dikumpulkan. Tapi lat Jawa wong zam-zam ya jam janeng. Ini wong Jawa niku Pak, wudu wulu, perlu Ramadan romelan niku wong Jawa ya niku. Surat Al-Ankabut kalang kabut. Monggo vokale diambil nada yang berapa? So sistemnya mantap tapi munggah setengah 11 makanya kira-kira mawon. Niki kalau nek sistem ngeten iki sejam punjul kuat ning melas tamu niki. Muga-muga sistemnya niki berkah laris. Niki tukang iso sistem dereng gadah mantu. Jadi muga-muga ketularan ngaten nggih. Madhabe bugandring niku. Saduna fid dunya fazuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimataz zahra. Saduna fid dunya fazuna fil ukhra Khadijatul Kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimataz Zahra. Vokal Duna fid dunya Fusuna fil bi Khadijatul Kubra Fatimataz Zahra bi Khadijatul wa Fatimataz Zahra. Ya hailal ma'ruf wal ata'il ma'luf wa radalil malhuf innakum bi adra. Innakum bi adra. Sarang Nabduna fil Fazuna fil wa Fatimataz Zahra. Saduna fid dunya Fazuna fil
lomba, mudah-mudahan juara 1 tingkat RT ngoten nggih. Allahumma amin. Bapak Ibu saya hormati, sa'duna, semoga kita bahagia fitunya di dunia, wa fauzuna, dan kita beruntung bahagia fil ukhra ing dalam akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang hormati, saya yakin di Tapanuli banyak orang Jawa Pak. Jadi orang Jawa itu walaupun Islam tetap menghargai budaya leluhurnya. Jadi orang Jawa itu Islam, orang Jawa tidak kehilangan Jawanya. Orang Jawa juga tidak boleh kehilangan Islam. Mila kiai-kiai Jawa niku Pak, Arabe digarap, Jawane digawa, Barat diluak. Arab digarap, kita kerjakan, kita pahami. Jawa niku jero, Jawi niku jaba. Di wong Jawa niku ya jaba jerone digarap. Barat yang dari negeri Barat harus kita luat. Mila sedikit kita membahas bila malam dalu niku menika malam Senin. Kalau bahasa Arab Isnin itu hari kedua, Ahadun Isnaini. Tapi hari kedua, Isnin itu 2 menurut bahasa Arab. Tapi Isninnya orang Jawa Pak niku Neptune wonten sekawan. Isninnya orang Jawa 4, Isninnya orang Arab 2. Pengkalipun hari secara nasional Ahad sampai Sabtu, Arab nggih ngoten. Tapi teng Jawa wonten dina pasaran sing jumlahe ming 5, pon wage kliwon manis pahit. Niku sing bikin beda orang Jawa ngoten. Mila wong Jawa niku nggih diitung sedaya. Kalau orang ingin sukses di Pulau Jawa, jangan hanya pinter, tapi harus mempelajari tentang budaya Jawa. Kalau di luar Jawa insya Allah asal pinter, jujur, sukses, tapi di Jawa tidak bisa. Itu karena histori sejarah yang telah meneladani, memberi contoh kepada orang-orang Jawa. Senin 4, sekarang Senin pon itu 7, 4 ditambah 7 11. Makanya saya akan menerangkan angka 11. Bapak Ibu sedaya ingkang Allah hormati, Nabi Muhammad SAW bersabda, nanti ditanya oleh sahabat tentang hari Senin Pak. Ini Mas Abror, Mbak Nina, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran. Ya Rasulullah, hari Senin itu sebaiknya untuk apa? Hari Senin agendanya, jadwalnya apa, acara yang baik menurut Rasulullah. Rasulullah ngendika yaumu safar wa tijarah. Wahai sahabat, hari Senin itu cocoknya buat bepergian dan berdagang. Terus binjing Mas Abror, Mbak Nina, kalau mulai berdagang mulai hari Senin. Ini yang bersabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mau safar ngaten, mau bepergian, mau merantau, kalau menurut Rasulullah hari Senin. Jadi perantau-perantau Sida Toto sing merantau ra sugih-sugih, ra sukses-sukses kayane mangkat dinane ora di itu. Merantau 10 tahun kurang akeh utangi karo anake. Muga-muga nek merantau pengen sukses dinten apa? Dinten Senin. Allahumma. Bapak Ibu hormati, sahabat protes. Kaifa dzalika ya Rasulullah, kok bisa demikian ya Rasulullah? Merantau sebaiknya hari Senin, berdagang hari Senin, kok nggak hari yang lain? Kanjeng Nabi ngendika li annabihi safarasis, an-nabi alaihissalam li tijaratin warba fi tijarah. Wahai sahabat, manusia pertama yang merantau dan berdagang namanya Nabi Sis. Nggak begitu terkenal. Nabi Sis adalah putra Nabi Adam alaihi salam. Manusia pertama yang merantau dan berdagang dan beruntung banyak sukses adalah Nabi Sis alaihissalam, merantau dan mulai berdagang hari Senin. Nah, ini memori kita, histori kita menerangkan tentang hari Senin. Maka dari itu Mas Abror, Mbak Nina, kalau nanti akan merantau, ya kalau bisa dikondisikan hari Senin atau Minggu sore setelah asar. Kalau mulai berdagang juga hari Senin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
Sebagian ulama mengkhususkan hari Senin. Ada 7 peristiwa di hari Senin. Yang pertama, Nabiullah Idris alaihissalam naik ke langit hari Senin. Maka besok kalau ada waktu Mas Abror sebelum asar sudah naik, karena sudah bisa asar nanti Selasa. Mudah-mudahan bisa naik, menyempatkan diri ke belakang sebelum asar sudah bisa naik. Kalau enggak ya nunggu Senin depan kalau kuat. Karena Nabi Idris naiknya hari Senin. Senin ngarep nggak kenapa? Salah expired gitu. Nek wong seniki domong ngeyel Pak, padahal mbah-mbah klorin arep dadi manten tirakat 40 dina, bar manten ya 40 dina. Nek seniki yo suwen. Ya, tapi nggak apa-apa, sudah halal. Ini hanya sekedar diketahui. Yang kedua, peristiwa di hari Senin adalah Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Tur untuk tirakat riyadhah, naiknya juga hari Senin, Pak. Tapi sing urusan munggah niku dina Senin. Wah, ini bapak-bapak nek ora Senin aja munggah, nek kena ditahan lho. Nek ora kena ditahan ya wis ora apa-apa. Yang ketiga, nazala dalilu wahdaniyatil ta'ala yaumul Isnin. Dalil keesaan Allah surat Ikhlas niku didunke nggih dina Senin. Ini mudah-mudahan pernikahan yang barokah di hari Senin. Ingkang nomor sekawan, ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Isnin. Rasulullah manusia terbaik dilahirkan oleh Allah di hari Senin. Ini nggak tahu lahirnya hari apa Mas Abror dan Mbak Nina, tapi nikahnya di hari Senin. Mudah-mudahan anak pertama, cucu pertama besok lahirnya di hari Senin, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga langsung dadi ngenjing Mas Abror Mbak Nina nggih. Maulud lahir berarti mulai menanam di bulan Rajab. Selamat bercocok tanam Mas Abror. Allahumma amin. Yang kelima, wal khamis awalul nazala Jibril alaihissalam ila Rasulullah yaumil Isnin. Pertama kali malaikat Jibril mandap menemui Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Gua Hira membawa surat Al-Alaq niku nggih dina Senin. Niki pinter sing digawe milih dina Senin. Ingkang nomor 6, tuqratul amal umat Rasulullah yaumil Isnin, laporan amaliyah umat Islam seminggu 2 kali termasuk hari Senin dan hari Kamis. Jadi besok ini pernikahan viral di langit karena ada siaran langsung. Khusus hari Senin dan Kamis itu siaran langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah dan penduduk langit. Jadi betul-betul viral di dunia. Mudah-mudahan viral di langit sana karena menikah di hari Senin. Yang ketujuh adalah meninggalnya Rasulullah SAW juga di hari Senin. Makanya ini suatu keberuntungan sekali menikah di hari Senin. 7 peristiwa yang telah terjadi pada umat Islam pada hari Senin. Pon niku pitu Pak, mulan kula nerangke angka pitu. Senin menurut Arab loro, neng menurut Jawa niku 4. Mulane kula ajeng nerangke angka 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 ciri kebahagiaan orang hidup berumah tangga. Ini kaitannya kali dino Senin. Menawi Mas Abror Mbak Nina ingin bahagia, ini konsep Rasulullah diamalkan. Yang pertama adalah ayyakuna zaujatuhu sholihatan. Kalau ingin membangun rumah tangga yang bahagia, usahakan pasangan suami dan istri belajar menjadi hamba Allah yang sholih dan solihah. Kunci hidup bahagia pertama. Sebanyak apapun hartanya, semewah apapun rumah dan kendaraannya, manakala penghuni rumah dan penumpang mobil mewah itu gak solih-solihah, tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Milo kita dungaken pasangan calon pengantin besok Mbak Nina Mas Abror, Allah jadikan pasangan yang solihin dan solihah.
Amin. Yang kedua, kunci hidup bahagia menurut Rasulullah adalah ayyakuna auladu abrar. Setelah mendapatkan pasangan yang solih solihah, Mas Abror, jenenge wis Abror niki nggih. Masya Allah. Abror itu anak yang berbuat baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sesolihah apapun ibunya, sesoleh apapun bapaknya, manakala anaknya tidak dididik menjadi anak yang patuh taat kepada orang tua, orang tua pun tidak akan menemukan suatu kebahagiaan. Mulanya kita dengarkan calon pengantin kali solih solihah, anak inggih diparingi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya ya adalah punya anak dikon ngaji, disuruh mengkaji ilmu agama. Allahumma amin. Kok diselawati Pak? Kok kabeh didongain nek wis luwes. Syarat ngaji Pak kalau di Jawa itu 3. 1 ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi ngaji itu kiainya maupun yang mendengarkan ikhlas, tidak mencari yang lain, hanya mencari ridho Allah. Oke. Orang kena golek duit, ngaji diniati golek duit dosa. Tapi kongkon kiai ngaji ra gelem nyangoni duit, dosane luwe. Modele menangi dhewe sampean ngaji golek duit dosa, ya sampean mending kongkon kiai ora nyangoni ya luwe. Muga-muga berkah. Duwe anak kudu kon dipasrahno Pak Kiai, yen duwe anak ora kon ngaji, wong tuane ora pengaji, wong tuane ora pengaji. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah nilai 9. Duwe anak kudu kon diulang dhewe nek ora iso pasrahno Pak Ki. Duwe anak ra kon ngaji, wong tuane ora pengaji, anak ra iso ngurmati wong tua. Bocah nek ra ngaji karo bapak wani getak, karo ibu wani mecucu, karo Pak Lik mendelik, karo Pak D gumedhe, karo Mbah Putri ngiwiwi, karo Kiai ngedengi gusi. Naudzubillah min bocah orang Mulane kalau pesen Mas Abrol, Mbak Nina, sukon ngaji, syukur masuk pondok pesan sing berhaluan Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah yang telah teruji 1 abad di negeri ini. NU tidak pernah makar kepada pemerintah. Nggih napa nggih? Itu bukti keberkahan. Dadi santri sing sregep karo guru kudu ngormati, yen pinter ngaji dadi kiai. Akeh santri teko padha ngaji, akeh santri teko padha ngaji. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah, salamullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. ganti Joko Tingkir lagu ini nabi. Wis ra apa-apa asal muni lah.
soalnya si nabu yo mikir sinoman, mikir kondangan, mikir nglayani bojo, nglayani mantu, lagune menggok dadi Joko Tingkir ora apa-apa lah nikah iki. Duwe anak ora kon ngaji wong tuane mati ra gelem nyolati Allah Allah. Duwe anak ora kon ngaji wong tuane mati ra iso ndongani. Setahun pisan ra gelem ngkholi warisane didol nggo main. Yen menang judi terus kawin. Salatullah alhamdulillah duwe anak rekon ngaji wong tuane mati ra iso nyolati temanjang salat ngruku sujud. Aneh niku. Duwe anak rekon ngaji wong tuane mati ra iso ndongani temanjang ndongani dongane salah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal direngko wong tuane toilet. Naudzubillah min dzalik. Duwe anak rakon ngaji setahun pisan ra gelem kholi. Khaul itu peringatan kematian orang tua supaya ingat anaknya, cucunya, cicitnya mulai di khauli. Fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Buatlah peringatan meninggalnya orang tuamu, buatlah peringatan meninggalkan gurumu, buatlah peringatan meninggalnya mertuamu agar anak cucunya tahu orang tua saya meninggal di bulan apa. Mila kalau pesan Mbak Nina Mas Abror, manakala orang tua atau mertua sudah meninggal diadakan peringatan haul walaupun kecil-kecilan. Ngoten nggih, insya Allah. Meneruskan 4 perkara sumber kebahagiaan: suami istri yang solih, anaknya yang berbakti. Yang ketiga, wa khulatuhu sholihin. Cara bergaulnya Mas Abror, Mbak Nina harus dirubah. Kira-kira besok setelah nikah teman sahabat yang kurang memberi manfaat dikurangi, diberi jarak. Nomor-nomor HP WA yang tidak memberi masukan kebaikan dihapus. Karena kunci kebahagiaan rumah tangga adalah teman-teman sahabat yang baik. Jadi saya mohon kedua calon mempelai HP-nya saling terbuka. Mas Abror boleh membuka HP istrinya, istrinya boleh membuka HP suaminya kalau ingin bahagia. Manakala suami istri sudah pakai sandi, pada pakai kunci, pakai sidik jari, itu berarti sudah ada tanda-tanda keretakan dalam rumah tangga. Mila kula pesen Mas Abror hindari 3P Pak. 1 padu, padu ki kerengan, ora usah balik-balik kerengan. Nek sing lanang ngegas, sing wadon ngerim, sing lanang ngerim, sing wadon ngegas. Ngoten niku. Gigi kita keras tapi lidah kita adalah lemas. Itu sumber kebahagiaan rumah tangga. Tidak boleh sering padu. Oke, padu niku yo eyel-eyelan kerengan. Nek padu cara Jawa sikil papat didu kenge. Sing ora karo padu cangkeme niku. Yang kedua Mas Abror, hindari purik. Purik niku cara Jawa pergi meninggalkan suami tanpa pamit. Mbak Nina kalau ingin bahagia jangan sampai purik. Mas Abror jangan sampai purik. Purik itu meninggalkan rumah, meninggalkan istri tanpa pamit, itu namanya purik. Purik kalau segera diatasi. Nanti P yang ketiga adalah perceraian. Bikin huruf P di silang merah di kamar pengantin. Hindari 3P. Ojo kaken padu, ojo nganti purik, ojo nganti pegatan. Insya mudah-mudahan pernikahan pertama dan terakhir ojo sering-sering bola-balik kawin. Insya kena menikah Mas Abror
selagi Nina masih hidup nggak boleh nikah. Sebab Rasulullah menikah dengan Sayyidatina Khadijah setelah Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatina Aisyah setelah istri pertama Sayyidatina Khadijah sudah meninggal dunia. Bila bapak-bapak monggo nek pengen rabi meneh ning ngenteni bojone inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muga-muga panjang umur kabeh. Sing nomor 4 Mas Abror Mbak Nina kalau ingin bahagia wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Ya dengan diskusi dengan Mbak Nina mau hidup di Sidatoto apa di Tapanuli apa di Jakarta. Itu yang bikin bahagia, rezekinya dekat dengan rumah, pagi berangkat sore pulang. Jangan sampai Mbak Nina di Sidatoto, Mas Abror di Jakarta di Tapanuli, tidak akan bahagia karena saling berjauhan. Walaupun sekarang sudah bisa video call, itu kan masalah suara dan wajah. Lah kalau hasrat yang ingin tersalurkan, apa mau diselang dari Tapanuli ke Sidatoto ini? Ya sudah kering di jalan. Itu adalah sumber-sumber keretakan rumah tangga. Yang perlu dicatat juga Mbak Nina, pesan Kanjeng Nabi niki wong wadon kudune apal hadis niki Mbak. Hadis sing ngoten, idza qama dzakarur rajuli dhahabat sulusai aqlihi. Ketika perkakas suami itu tegang, maka 2/3 akalnya hilang. Jadi wong wadon niku nakar sing lanang lunga dikontrol, temperaturnya tegang enggak? Kalau tegang segera diturunkan, calling down. Ini berbahaya. Ini Rasulullah ngendika. Dadi wong lanang-lanang ngoten niku walaupun temungkul, walaupun go pensi, nek kocak tegang Pak itu 2/3 akal hilang. 75% akalnya hilang. Maka sering diberita anak tiri diperkosa, keponakan tetangga diperkosa karena begitu tegangan tinggi, tidak segera disalurkan kepada istri atau istrinya tidak siap melayani, terjadi malapetaka dalam rumah tangga. Moga-moga Mas Abror benjing temperaturnya tuh stabil lah saat digunakan on, tapi kalau nggak digunakan off. Itu kalau bisa kan begitu. Tapi kayak wong lanang angel Pak, wong lanang niku yo kumat-kumatan kadang. Mana sing wadon niku kudu waspada. Seorang istri harus bisa mengawasi suami sebelum terbenam mata suami diawasi. Ning biasane wong lanang Pak nek mripate wis wareg, wetenge wis wareg, ngisor weteng wis wareg, biasane terus mapan turu. Ngene apa nggih Pak? Dadi ana wong kelayaban nang warteg, nang warnet, nang angkringan, nang pos ronde alun-alun niku kadang biasane sing wadon ora telaten ngrumat sing lanang. Mila Mbak Nina monggo lah kita dongaken estu panjenengan bekali saged membangun keluarga bahagia sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Segera dianugerahi keturunan yang solih dan solihah. Untuk itu keluarga dari Medan, terima kasih. Saatnya akan meninggalkan Sidatoto, entah kapan, kita doakan selamat dalam perjalanan. Ketemu sama keluarga di Tapanuli, salam dari keluarga di Jawa Pak, dari Sidatoto salam. Pesan saya itu tadi anak 7 ya anaknya. Kalau anak 1 nanti Bapak Pahon Siregar beserta ibu, kalau sudah tua nggak bisa angkat lemari, meja, kulkas. Kalau cucunya hanya 1 kan repot, bapaknya nggak di rumah, paling nggak 2 lah supaya bisa mengangkat barang-barang berat. Tapi kalau hanya 2 Pak, kalau bertengkar nggak ada yurinya, nggak ada wasitnya, repot. Makanya minimal punya anak 3. Jadi kalau bertengkar 1 jadi wasit, sprint diundurkan dulu. Tapi kalau bisa jangan 3 Pak, 4, karena orang tua meninggal yang mikul 4. Jadi paling tidak punya anak 4. Kalau di Jawa mak jenazahnya pakai payung gini Pak, di Medan masih begitu. Nah berarti yang mikul 4, yang pegang payung 1, paling nggak punya anak 5. Yang nerima tamu belum ada. Jadi mudah-mudahan anaknya 7. Kalau nggak anaknya pun 5, makanya mati sing 4 mikul, sing 1 payungi. So sing nopo tamu putune insyaallah. Allahumma
Kula nyundunga Pak wis duwe mantu ning urung gendong putu. Muga-muga cepet gendong putu, mantu dieman dibantu men cepet gendong putu. Ngoten kali saya pesen satu doa Mas Abror, ini yang keluarga dari Medan, kalau berkenan menirukan doa Jawa Pak. Ini doa khusus bagi mantu. Jadi di sana nanti diterjemah pakai bahasa Medan mboten menapa. Monggo Pak kesane dongane mantu lanang sinten Mas Abror li dadi mantu sing apik ngoten nggih. Men sedulur Medan men mewarisi doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diroke Pak, suarane roke mantune kumut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu, ya ngalimu, nyuwun mantu sing sugih ngilmu, wong sing saleh, ahli ngilmu, saben telik mertua ninggali sangu. Ora ketang 200.000. Allahumma iku ndongane mantu Pak. Jadi Mas Abror nek telik mertua sing paling penting ninggali ora ketang ya aja 20.000 mesti saka Medan 20.000 ya paling ora 200. Terima kasih mertuane tak terima terus kasih 200.000 terima kan, diambil 50.000 untuk beli jajan kasihkan menantunya, namanya terima kasih. Kadang menantu sudah ngasih tapi mertua hanya menerima nggak mau ngasih, ini yang sumbernya begitu. Kadang mertua sudah kasih menantunya hanya menerima juga tidak mau ngasih. Mulane kalau pesen Mbak Sutini Mas Widodo benjing ning Mas Abror nyangoni 200.000 dilong 50 butuhku jajan. Nggih setuju nggih? Nggih jajane warna 5 emping sreping kacang garing tai kucing landing. Terima kasih. Oh, jalan. Sekarang di Jawa banyak Pak menantu sowan mertua nggak ninggali sangu malah ninggali cucu Pak. Di Medan nonton mboten niku. Jadi menantu ke rumah mertua nggak ninggali sangu malah ninggali cucu. Tidak ninggali uang untuk beli susu, artinya akhirnya mertuanya adol glugu wit klambil niku jenengan glugu nggih. Mertuane adol glugu duwite nggo tuku suwi-suwi sirahe ngel kaya dibendung dan niku ampun nanti. Sebaliknya Mbak Nina juga kalau telik mertua di Tapanuli harus ninggali sangu atau oleh-oleh. Insya Allah nanti terjalin hubungan yang baik. Besan itu aslinya bahasa Arab bi ihsan, saling berbuat baik. Nah orang berbuat baik jenenge itu besan niku jenenge yo mbuh niku. Semoga berkah sedaya nggih. Kita doakan bareng-bareng Al-Fatihah. Makin sing badhe melekan mohon monggo ngancani jan-janeng ingkang badhe wangsul kondur ngandharaken sugeng kondur sugeng istirahat kang pinanggihan malih minjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'maka bimazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana wa li akhina Abror Arif Nauli Sergar wa jajatihi Nina Ladina Utami barakatan kamilatan daimatan ila yaumil qiyamah fi qulubihima wa asma'ihima wa absarihima wa alsinatihima wa amarihima wa ulumihima wa hayatihima wa ma'ashihima wa amwalihima wa arzakihima wa hawaijihima wa auladihima wa dzurriyyatihima wa amalihima wa akhwalihima wa aqwalihima ya man qala wa qalul haq. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ijma' baina Abror Arif Nauli Siregar Wanina Lydia Utami bil mahabbati daimah
wal mawadatir rasikhah war rahmah wa ulfah was sakinah wal istiqomah wa sya'adah wal maghfirah was sikhah was salamah wal afiyah wal musalahah wal muasyarah bil ma'ruf ya man qala wa qul haq Allahu la ilaha illa huwa la yajma'anakum yaumil qiyamah la raiba fi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina wa iyyahuma fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina wa iyyahum adzabannar rabbana wa adkhilnal jannata wa iyyahum ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun rinaksadening Gusti Allah jinaga malaikat papat pinayungan para nabi lan para wali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi wa dzun nafsi. Bismillah malaikat Jibril ing dalem sisih tengenku. Bismillah malaikat Mikail ing dalem sisih kita. Bismillah malaikat Israfil ing dalem ngarep kita. Bismillah malaikat Mizrail ing dalem mburi kita kabeh. Bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Segala kesalahan mohon maaf. Selamat beraktivitas. Semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah. Lebih penting kita dipertemukan, dikumpulkan lagi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.